Ini parah sih, karena udah dimonetisasi ya. Beliau itu upload slideshow aja, lalu kontennya itu kena konten berulang. Sebelum teman-teman membuat channel, pikirin dulu mau bikin konten seperti apa, karena tidak semua konten itu bisa dimonetisasi. Sekarang kita akan bahas konten apa saja yang tidak bisa dimonetisasi. Jangan kemana-mana, tetap di Story Nur Kahfi. Halo Princess, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan terus rezekinya. Dimanapun kalian berada, semoga dilancarkan semua urusannya. Amin ya robbal alamin. Agar perjuangan teman-teman tidak sia-sia, nah channelnya bisa dimonetisasi, teman-teman sebaiknya hindari membuat jenis konten seperti ini. Yang pertama yaitu konten AI. Di zaman sekarang lagi ngetren-ngetrennya nih tentang AI. Nah, jika teman-teman 100% menggunakan bantuan AI, misal narasinya itu menggunakan AI, terus menggunakan ChatGPT, kemudian juga video animasinya itu menggunakan AI juga. Nah, kemudian suaranya tuh tanpa suara teman-teman alias menggunakan AI 100%. Nah, ini otomatis tidak akan diterima monetisasinya. Kecuali jika teman-teman menggunakan AI, nah teman-teman membuat narasi sendiri menggunakan suara asli dari teman-teman, itu lebih mudah untuk dimonetisasi. Nah, yang kedua ini yaitu kumpulan lagu. Nah, jika teman-teman ini kebanyakannya sih yang pemula ya, tidak tahu triknya menggunakan istilahnya membuat sebuah konten dari kumpulan lagu. Nah, jika teman-teman membuat konten kumpulan lagu ini, itu harus hati-hati, karena ini pun yang terjadi itu tidak dapat dimonetisasi, dikarenakan lagunya ini kena hak cipta, ya istilahnya kena klaim lah oleh yang punya lagu tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin konten yang kayak gini ya, yang seperti ini, itu kumpulan lagu banyak sekali ya. Nah, ini bagusnya sih teman-teman itu membuat ya kontennya hasil suara dari teman-teman sendiri, terus menggunakan alat musik dari teman-teman sendiri, itu insya Allah tidak akan kena klaim hak cipta ya dari istilahnya pemilik lagu. Walaupun teman-teman mengcover lagu, tapi teman-teman itu suaranya asli dari teman-teman, itu tidak akan istilahnya kena hak cipta. Jadi itu akan dimonetisasi. Kebanyakan dari teman-teman itu kumpulin lagu-lagunya nggak ada hak cipta, terus dikumpulin nanti dimasukin, itu bisa aja nantinya kena hak cipta ya. Yang ketiga ini yaitu slideshow. Nah, jenis konten seperti ini pun sulit untuk dimonetisasi, karena di videonya itu hanya menggunakan slideshow video aja atau gambar-gambar ya. Itu sangat sulit untuk dimonetisasi, nanti dianggapnya itu robot atau dari AI juga. Terkecuali kalau teman-teman menggunakan slideshow ini itu ada narasi suara dari teman-teman asli sendiri ya. Nah, nanti itu bisa dimonetisasi. Kalau misalnya nggak ada suara teman-teman, terus cuma videonya aja, itu sangat sulit untuk dimonetisasi ya slide-nya gitu. Nah, di sini saya akan tunjukkan dari teman-teman ada saudara kita yang menggunakan slideshow. Ini parah sih, karena udah dimonetisasi ya. Itu beliau itu upload slideshow aja, lalu kontennya itu kena konten berulang. Nah, ini ngechat ke saya ya, berarti gak masuk push ya yang kemarin gitu ya. Ini tuh saya ngepush dolarnya, dan itu udah masuk 1.700.000 lebih. Nah, dia baru upload konten slideshow, otomatis si channelnya ini nah dismonetisasi ya. Di sini coba lihat chatannya. Ya bang, karena mesti rajin upload, jadi nggak sempat ya kalau tidak ada suara kita atau muka kita. Jadi dia itu emang nggak sempet, banyak kerjaan, dia bikin konten ya asal aja gitu ya, bikin slideshow aja tanpa suara, tanpa muka juga, dan ujung-ujungnya kena konten berulang. Di sini ya ada ya. Nah, nanti kalau udah ada depan laptop dicoba cek bang. Lalu ada pesan seperti kayak gini ya, channel Anda tidak menghasilkan uang saat ini. Setelah meninjau channel Anda menggunakan kombinasi sistem otomatis dan petugas peninjau, kami menemukan bahwa channel tersebut tidak memenuhi ya, tidak mematuhi. Nah, di sini tuh ada namanya konten berulang kayak gini ya. Teman-teman udah paham lah kalau yang udah pernah kena konten berulang kayak gini. Jadi hati-hati kalau teman-teman menggunakan atau istilahnya membuat konten yang jenisnya itu slideshow. Jadi cuma gambar aja di slide kayak gitu, kata-kata ya seperti kayak AI gitu. Itu hati-hati, nanti bisa didismonetisasi. Nah, alangkah baiknya teman-teman menggunakan narasi, terus menggunakan suara teman-teman, apalagi menggunakan muka, itu lebih bagus ya. Nah, yang keempat ini adalah rekam layar, kayak di depan kayak gini ya, konten gaming. Nah, kebanyakan ini konten gaming kalau rekam layar.
Nah, kalau teman-teman misalnya main gaming Mobile Legend contoh kayak gini, terus teman-teman itu cuma ngerekam layar aja tanpa muka teman-teman, tanpa suara teman-teman, ini sangat sulit untuk dimonetisasi ya. Jadi hindarilah bikin konten seperti ini. Mau gaming apapun, kalau teman-teman cuma rekam layar ini aja, itu otomatis sangat sulit ya, sangat sulit untuk diterima monetisasinya. Jadi teman-teman kalau pengen dimonetisasi, nah jenis konten gaming nih contohnya, ini teman-teman minimal ya menggunakan muka teman-teman atau suara dari teman-teman. Itu nanti ketika pengajuan monetisasi itu akan diterima monetisasinya. Nah, jikalau nih kemarin sih ada saudara kita yang bikin konten seperti kayak gini, itu udah dimonetisasi ya, sebelumnya menggunakan muka, terus habis itu tidak menggunakan muka, cuma rekam layar aja, dan hasil ya tidak kena konten berulang. Tapi ya itu sedikit riskan, nantinya kalau misalnya terus-terusan bikin konten rekam layar aja, itu bisa kena konten berulang, istilahnya ya tidak memenuhi syarat monetisasi YouTube. Ya sayang juga kalau udah dimonetisasi bikin konten kayak gini, terus ujung-ujungnya kena diskon. Ya sayang ya, perjuangan teman-teman jadi sia-sia. Yang kelima yaitu video looping seperti kayak gini. Ini video hujan ya, suara hujan atau suara burung atau suara angin. Nah, teman-teman itu uploadnya itu sering mengupload video seperti kayak gini. Jadi udah diupload teman-teman nih, udah habis itu teman-teman upload lagi video yang sama kayak gini, itu nantinya kena konten berulang. Karena sering yang terjadi dari para YouTuber pemula ini ya, yang kemarin konsultasi bikin konten kayak gini ya, itu kena konten berulang. Jadi hati-hati kalau bikin konten itu jangan diulang-ulang nguploadnya ya, hati-hati ya. Kalau mau dimonetisasi konten seperti kayak gini, teman-teman bikin ya format videonya atau videonya yang baru nih, video baru. Kalau suaranya nggak apa-apa dimasukin lagi ya. Kalau videonya yang baru, istilahnya penempatannya beda, itu nanti insya Allah ketika pengajuan monetisasinya itu diterima monetisasinya ya. Yang keenam yaitu video reaction. Nah, kalau reaction ini teman-teman nih bikin konten video reaction tanpa ada muka, terus tanpa ada suara, ketika teman-teman upload ya, saya kena konten berulang. Walaupun ya teman-teman menggunakan muka nih, menggunakan muka tanpa berbicara, cuma gerak-gerik aja gitu ngereactionnya nih, itu bisa juga tidak dimonetisasi. Nah, bagusnya kalau teman-teman mau bikin konten reaction ini, teman-teman menggunakan muka, terus menggunakan suara asli dari teman-teman. Jadi geraknya itu ada suaranya dari teman-teman, itu insya Allah bisa dimonetisasi. Tapi sih sekarang katanya udah istilahnya agak sulit ketika pengajuan monetisasi kalau konten reaction, katanya sih. Tapi juga kita juga tahu kedepannya kayak gimana. Yang ketujuh yaitu konten re-upload. Nah, ini konten sampah ya, rajanya konten kena berulang. Jadi teman-teman kalau mau re-upload itu hati-hati ya. Misalnya nih teman-teman bikin konten re-upload dari TikTok atau dari Facebook, sedangkan di videonya itu ada logonya, itu otomatis kena ya, kena konten berulang karena ini sih re-upload ya. Sebenarnya sih ini kontennya konten sampah. Beda kalau teman-teman itu bikin konten remix video, itu seakan-akan kayak konten re-upload, tetapi itu bukan, itu ngeremix dari video tersebut ya, itu bikin remix. Jadi di sana tuh teman-teman boleh pakai muka atau boleh pakai layar kayak reaction, yang ngeremixnya itu bisa dimonetisasi. Nah, kalau konten re-upload ini teman-teman harus hati-hati ya, itu ujung-ujungnya pasti kena konten berulang ya. Tetapi beda lagi kalau teman-teman konten re-uploadnya itu dari konten teman-teman sendiri. Contoh nih saya ya, saya itu sebelum upload dari TikTok atau Facebook, saya pertama-tama upload dulu ke YouTube nih, channel ini, contoh video ini saya upload dulu ke YouTube, lalu saya upload lagi ke TikTok, upload lagi ke Facebook. Itu nggak kena konten berulang ya, karena itu format videonya dari kita sendiri ya, bukan dari orang lain ngambil comot situ terus habis itu teman-teman upload. Nah, itu bisa aja kena konten re-upload ya, konten berulang. Jadi bahaya kayak gitu. Oke, mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Dengan adanya video ini teman-teman harus hati-hati kalau bikin konten atau channel ya, nanti kedepannya agar bisa dimonetisasi. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.